Mana semangatmu? Ini semangatku. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel aku, Iqbal INS. Jadi hari ini kita bakalan bahas soal lagi, tapi di sini aku akan ngasih bagaimana tips dan trik mengerjakan soal-soal hitungan dengan cepat. Tapi sebelum itu, aku mau ngejawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dan ini juga merupakan komentar pertama ya di channel aku. Nah, jadi itu pertanyaannya dari @trezoran08. Maaf bang, emang ada CPNS 2024 lagi? Bukannya tahun 2024 cuma ada bukaan sekolah kedinasan saja ya? Nah, mungkin ini teman kita khawatir ya, mungkin jangan sampai tahun depan itu udah buka lagi tes CPNS kan. Nah, berdasarkan informasi dari beberapa media, ini langsung diwawancarai yaitu salah satu PLH Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, yaitu Bapak Subagya, dalam rapat koordinasi penataan manajemen aparatur sipil negara di Jakarta. Beliau mengatakan, tahun 2024 kita sudah hitung formasi yang akan kita siapkan itu sekitar 1,3 juta. Perhitungan itu didasarkan pada pertama sisa formasi tahun 2023. Jadi jangan ragu teman-teman, tahun depan akan buka lagi formasi CPNS dan mari kita persiapkan dari sekarang. Jadi teman-teman, ada beberapa kementerian dan lembaga itu yang rutin setiap tahunnya membuka formasi tes CPNS. Nah, salah satunya itu Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Kementerian Hukum dan HAM ini itu dalam 5 tahun terakhir, sejak tahun 2019 ya kalau nggak salah, sampai dengan tahun ini, tahun 2023, itu mereka selalu rutin membuka tes CPNS. Bahkan ada formasinya itu untuk lulusan SMA saja. Jadi ini makin membuka peluang semua kalangan, walaupun yang hanya tamatan SMA, yang sarjana juga itu bisa daftar menjadi seorang CPNS. Teman-teman nggak perlu khawatir, karena kalau menurut aku ya, ini opini pribadi aja ya. Tiap tahun kan pasti ada pegawai atau PNS yang pensiun, ada yang resign, ada juga yang mungkin meninggal dunia. Nah, berarti kan SDM-nya semakin berkurang kan? Kalau berkurang ya tentu dibutuhkan lagi SDM untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang telah terjadi sebelumnya. Maka pasti ya untuk mengisi kekosongan itu ya dibukalah namanya tes CPNS. Nah, itulah gunanya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, aku yakin pasti setiap tahun akan selalu ada formasi CPNS yang dibuka. Oke, mungkin kita intronya udah terlalu lama ya. Jadi kita langsung saja ke pembahasan soal-soalnya. Jadi teman-teman, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini nilai dari akar, kemudian akar lagi, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3 adalah dengan option A 5 akar 5, B 25 akar 5, C 50 akar 5, D 100 akar 5, dan E 125 akar 5. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, ada yang lihat, loh kok akarnya 2 kali ya? Padahal ini ada trik cepatnya teman-teman. Jadi untuk memahami untuk soal ini, itu teman-teman harus ingat sifat-sifat dari pangkat teman-teman. Jadi di mana jika A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian sifat yang kedua yang teman-teman harus ingat dalam pangkat, yaitu N akar A pangkat M
itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, jadi ini teman-teman harus ingat untuk memudahkan teman-teman mengerjakan soal-soal dengan cepat. Nah, langsung kita lihat soalnya. Kita tulis ulang dulu. Akar 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3. Oke, untuk pertama yang kita harus lakukan yaitu, karena kan ini kali semua kan teman-teman, berarti kita sederhanakan menjadi akar 5 pangkatnya, jadi karena perkalian berarti dan bilangannya sama, pangkatnya ditambah semua. 2 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat berapa teman-teman? Ya, 10. Nah, selanjutnya setelah kita sudah dapat, nah kita menggunakan sifat yang ini teman-teman. Berarti, nah kita pakai akar yang paling pertama dulu ini teman-teman. Sebenarnya di dalam akar itu, di sini ada angka 2 teman-teman. Tapi itu tidak dituliskan. Sama aja kayak kalau pangkat itu sebenarnya itu di setiap angka itu ada pangkat 1. Tapi itu tidak dituliskan. Sama aja kayak akar. Akar sebenarnya ini ada 2 di sini teman-teman. Tapi dia tidak dituliskan. Sehingga di sini menjadi, karena di sini ada angka 2 seperti sifat ini, berarti 5 M-nya ini berapa tadi? 10. N-nya ini berapa? Nah, aku bilang tadi 2 kan? Berarti di sini per 2. Sehingga menjadi akar 5 pangkat 5. Nah, baru lagi kita seperti yang ini lagi. Berarti 5. Nah, di sini ada 5 kan? Pangkat 5. Dan di sini ada 2, berarti per 2. Nah, apakah ini sudah ada di option? Oh, ternyata belum ada teman-teman. Jadi kita harus lebih menyederhanakannya lagi. Nah, caranya gimana? Langsung kita bagi ini 5 bagi 2. Nah, 5 bagi 2 kan itu dapatnya 2 ya, teman-teman. Berarti di sini sama aja ketika kita tulis ini 5 pangkat 2 ditambah, nah sisa dari 5 bagi 2 kan itu 1 per 2. 1/2. Berarti di sini 5 pangkat 1/2. Maaf, ini kali ya teman-teman. Ini kali. Nah, setelah itu 5 pangkat 2 berapa teman-teman? 25. Nah, 5 pangkat 1/2 itu, 2-nya kan kalau kita mau ubah ini lagi kembali jadi akar, itu berarti 2-nya itu kembali jadi akar dan tertulis 2 kan? Tapi karena seperti yang aku bilang 2 itu tidak ditulis. Berarti langsung aja, berarti di sini akar 5. Nah, jadi kan ada pangkat 1 sebenarnya, tapi ya karena pangkat 1 ya nggak perlu kita tulis. Jadi jawabannya 25 akar 5. Kita lihat di option. Oh, ternyata itu option bagian yang B, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang kedua yaitu nilai dari 33/3% dikali 0,15 adalah, dengan option A 5%, B 1/5, C 5/20, D 25%, dan E 0,5. Langsung saja kita hitung teman-teman. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini dengan cepat, teman-teman itu harus mengingat
harus mengingat bahwa 33/3% itu sebenarnya sama dengan sepertiga. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, ingat aja ini. Setiap itu 33/3%, itu nilainya sama aja dengan sepertiga. Oke? Kemudian, nah dari soalnya, karena ini sama dengan sepertiga, berarti langsung aja. Sepertiga dikali 0,15. Nah, untuk mencari 0,15, kita harus mengubahnya ke pecahan. Kita harus mengingat bahwa ketika ada dua angka di belakang koma, kita mau ubah menjadi pecahan, berarti kalau dua angka itu nolnya ada dua, berarti ratusan. Berarti menjadi sepertiga dikali 15 per 2 angka di belakang koma, berarti 100. Nah, langsung aja. 15, 3 habis. Berarti sisa berapa teman-teman? Sisa 5. Sehingga 5 per 100. Nah, kita lihat di option. Ada enggak 5 per 100? Oh, ternyata tidak ada teman-teman. Ternyata yang ada banyak ini persenan. Nah, kalau per 100 itu kan ya berarti persen, namanya persen itu kan per 100. Berarti 5 per 100 itu sama aja dengan 5%. Kita lihat di option. Oh, ternyata jawaban yang paling tepat adalah option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Jika P sama dengan 314 kurang 314 per 4 dan Q 314 per 4, maka A. P kurang dari Q, B. P lebih besar dari Q, C. 2P sama dengan Q2, D. P sama dengan 2Q, E. P sama dengan Q. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini untuk mengetahui jawaban pastinya, di sini teman-teman harus ingat. Ada lagi nih tips, trik. Kalau kalian hafal dan bisa menggunakan ini nantinya ketika tes, ini akan mudah banget. Yaitu A plus B per C sama dengan A kali C plus B per C. Nah, dari rumus ini kita bisa gunakan pada bagian P. Jadi P sama dengan, nah A-nya yang mana? Ya, betul 314. 314 dikali C-nya ini yang mana? Berarti pernya kan, berarti dikali 4. Kemudian ditambah B-nya yang mana teman-teman? B-nya yang ini 314. Dibagi C-nya mana teman-teman? Yaitu 4. Nah, udah. Setelah ini baru langsung kita hitung aja. 314 dikali 4 yaitu 1256 dikurang 314 di 314 dibagi 4 itu akan sama dengan 942 per 4. Nah, ini kan bisa kita lihat 942 per 4, sedangkan Q-nya yaitu 314
14/4. Nah, kan penyebutnya sama nih. Sedangkan pembilangnya itu lebih besar yang P. Seperti yang kita ketahui, dalam pecahan, ketika pembilangnya semakin besar, maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan kebalikannya, ketika penyebutnya itu semakin kecil, maka nilainya akan semakin besar. Karena di sini penyebutnya sama, jadi kita lihat pembilangnya aja. Pembilangnya ternyata lebih besar P. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa P itu lebih besar dari Q. Jadi di option jawaban yang paling tepat adalah jawaban option B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya atau soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir atau soal nomor 4 yaitu hasil dari 49 pangkat 2 dikurang 39 pangkat 2 adalah A 2420, B 1240, C 960, D 880, dan E 720. Nah, untuk menghitung ini ada lagi cara cepatnya yang teman-teman harus ingat dan hafalkan. Kalau kita hitung manual tentu bisa, tapi akan memakan waktu yang lama sehingga waktu kita banyak terbuang ketika tes nanti. Jadi teman-teman harus ingat rumus ini teman-teman. A pangkat 2 plus B pangkat 2 itu sama dengan A plus B dikali A kurang B. Nah, dari rumus ini udah kita bisa ambil mana A-nya mana B-nya. Langsung aja teman-teman. Berarti kalau 49 pangkat 2 kurang 39 pangkat 2 jadi sama dengan 49 ditambah 39 dikali 49 dikurang 39. Nah, langsung aja 49 ditambah 39 yaitu 88 dikali 49 kurang 39 yaitu 10, berarti 88 kali 10 hasilnya 880. So, kita lihat di option manakah jawaban yang paling tepat. Oh, ternyata di option yang paling tepat adalah jawaban option D. Nah, itulah tadi informasi seputar CPNS tahun 2024 dan juga tips dan trik mengerjakan soal-soal SKD CPNS dengan cepat. Nah, semoga teman-teman dapat memahami video yang aku buat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan ilmu kepada teman-teman semua yang mau tes CPNS. Sekian dan terima kasih. Dadah.